Nah, saya ambil dulu yang muat ini 4. Kok ke sini? Sebentar. Kita masukkan ke sini. Kita nggak usah cepat-cepat, yang penting ngerti. Nanti sisanya saya bikinkan PDF-nya minimal, kalau keburu ya videonya gitu ya. Karena koreksian belum selesai. Dan kelas Bu Hani harus dibantu koreksinya. Dia sebenarnya udah cukup kuat, tapi karena wakil dekan akademik, jadi tugasnya numpuk sekarang di fakultas. Ya udahlah, koreksinya dibantuin. Ini mejanya goyang-goyang, bentar. Jika F dan G mempunyai turunan dan limit dari F aksen per G aksen ada, maka limit dari F per G sama dengan limit dari ini. Betul nggak? Kenapa? Hah? Jadi, benar salah? Ini kan L'Hopital tuh, ini kan? Betul nggak? Betul nggak? Nggak yakin gitu. Kenapa salah, Ruben? Nah, harus 0/0 dulu ininya, atau tak hingga per tak hingga ya. Jadi ini salah. Karena apa? Karena limit X menuju A dari Fx per Gx harus 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Baru boleh pakai rumus ini ya. Syaratnya harus 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi jangan ada limit pembagian langsung pakai L'Hopital gitu, nggak boleh. Nah, mantap ini si Ruben nih. Ujiannya nilainya kayak kambing nggak ya dia? Nggak tahu. Limit X mendekati A dari Fx 0. Limit X mendekati A dari Gx tak hingga. Maka limit hasil kalinya adalah 0. Betul nggak? 0 kali tak hingga limitnya 0. Betul nggak? Enggak, itu kan bentuk tak tentu. 0 kali tak hingga. Contohnya apa? Ini kembali salah. Contohnya apa? Ya, ambil aja ini. Fx-nya sama dengan apa? 1 per X kuadrat. Ya. Kemudian kita lihat Gx-nya sama dengan, sorry. Terbalik. Ini X kuadrat, Gx-nya 1 X kuadrat. Yang ini limit X mendekati 0 berapa? 0. Limit X mendekati 0 dari Gx harus dilihat kiri kanan sebenarnya. Tapi dua-duanya udah positif karena kuadrat. Tak hingga kan? Limit X mendekati 0, F kali G sama dengan limit X mendekati 0, F dikalikan G kan 1. Iya, ini X kuadrat kali 1 per X kuadrat kan 1. Limitnya 1. Limit F 0, limit G tak hingga, kalau dikalikan, limitnya belum tentu 0. Bisa 0, bisa lain-lain. Ingat, 0 kali tak hingga itu bentuk tak tentu. Yang harus diolah dulu, baru dihitung pakai L'Hopital. Ya, nggak harus pakai L'Hopital, pakai yang lain juga boleh. Fungsi X pangkat 100 tumbuh lebih cepat dari ini. Nah, kalau kita mau memeriksa fungsi yang satu lebih cepat dari yang lain, gimana caranya? Hah? Kalau saya punya fungsi F, ada fungsi Fx, satu lagi ada fungsi Gx. Mau nguji apakah F lebih cepat dari G atau tidak?
Enggak turunin. Gimana? Bayangkan kalau F lebih cepat tuh artinya apa? Kalau lebih cepat tuh berlakunya untuk X yang besar. Ya. Kalau X yang besar, benar nggak si F itu lebih cepat tumbuh dari G? Kalau lebih cepat, maka cirinya apa? Limit apa? Limit dari apa? Dibandingkan F per G. Jadi kita bandingkan limit X menuju tak hingga, terserah mau G per F boleh, F per G boleh. Kalau hasilnya tak hingga, berarti si F lebih cepat dari G, kan? Ya, si F lebih gede, meskipun sama-sama gitu ya. Kalau lebih lambat, hasilnya 0. Yang G lebih cepat. Dua-duanya katakan tak hingga, tapi yang G jauh lebih gede. Gitu ya. Kalau 0, kalau tak hingga ini F lebih cepat. Kalau 0, F lebih lambat. Dari G ya tentunya. Nah, kita bandingkan aja ini sekarang. Nah, hitung limit X mendekati tak hingga X pangkat 100 dibagi E pangkat X per 100. Ini bentuk apa? Kalau X menuju tak hingga, ini menuju berapa? Tak hingga. Ini bayangkan X dibagi 100 menuju berapa? X dibagi 100 masa menuju 0. X menuju per 100, kalau X menuju tak hingga, ini menuju tak hingga. Pangkat tak hingga berapa? Tak hingga. Jadi ini bentuk tak hingga per tak hingga. Boleh dihitung pakai L'Hopital. Jadi saya jalankan L'Hopital, limit X mendekati tak hingga 100 X pangkat 99. Ini pangkat tetap kan ya? Pangkat tetap aja kali turunan atasnya 1/100. Betul? Bentuk apa ini? Masih tak hingga per tak hingga kan? X-nya menuju tak hingga, X pangkat 99, aduh tak hingga. Ini pangkat ini sama aja kayak yang tadi, tak hingga. Pakai L'Hopital lagi. Makin sederhana nggak? 100 kali 99 kali X pangkat 98. Dibagi, pangkat itu diturunkan tetap kali 1/100 lagi. Jadi 1/100 pangkat 2 dengan yang tadi. Bentuk tak hingga per tak hingga lagi. Lebih sederhana nggak? Lebih sederhana, pangkat 100 jadi 98. Bawahnya kan sama aja. Konstanta nggak usah diperhatikan. Kalau saya turunkan terus, ini nanti menjadi limit X mendekati tak hingga 100 kali 99 kali 98 kali 97 kali berapa? 2 kali X pangkat 1. Betul? Kalau udah berapa kali? Nggak tahu. 98 kali atau 99 kali. Yang bawahnya menjadi, ini akan selalu tetap. Ini 1/100 pangkat berapa ya? Ini berapa kali ini? 99 kali, 98 kali dong. Iya kan yang ini 1 kali di sini. Ini 1 kali, ini 98 kali lagi. Ya pokoknya ini pangkat 9, nggak tahu. Pangkat 99 gitu ya. Bentuknya X pangkat 1 tak hingga lagi kan? Ini tak hingga lagi. Masih bentuk tak hingga per tak hingga sekali lagi supaya atasnya habis. Limit X mendekati tak hingga 100 kali 99 terus kali 1 X pangkat 0 ya.
X pangkat 0 ya udah nggak usah ditulis 1. E pangkat X per 100 kali 1/100 pangkat 100. 100 kali diturunkan. Bentuk bilangan, ini kan bilangan berhingga ya. Nggak ada X lagi. Per tak hingga. Jadi sama dengan 0. Jadi fungsi mana yang lebih cepat? Yang bawah. Ya. Jadi fungsi ini tumbuh lebih cepat dari ini salah ya. Salah. Dia lebih lambat. Karena limitnya 0. Kalau 0 berarti yang bawah yang lebih cepat. Yang atas ada lambat. Begitu. Faiz, paham nggak? Hah? Harus yakin pahamnya benar-benar. Mau lihat bawah. Nggak ada apa-apa. Atasnya udah belum? Hah? Udah. Bawah. Bawah. Oke. Saya pause dulu. Berangkatlah ke Vatikan. Lagi. Yang D. Kayak tadi yang D. Ini logaritma beda lagi, Neng. Sama tapi nggak nol, tapi mana yang lebih cepat gitu. Kayak sama, caranya sama aja dibandingkan limitnya. Oke. Jadi diingat-ingat. Ini kalau E pangkat itu meskipun E pangkat X per 100.000 itu pokoknya E pangkat X itu lebih cepat dari polinom derajat berapapun. Kenapa? Kalau kita hitung polinomnya mau pangkat semiliar pun diturun-turunin kan akhirnya jadi konstanta. Yang E pangkat enggak, dia tetap aja bentuknya E pangkat tapi enggak terus dia. Jadi E pangkat tuh lebih cepat dari polinom derajat berapapun. Nah, kalau logaritma sebaliknya lambat sekali dia. Kita bandingkan, kita hitung. Coba cek dulu. Kalau saya punya Y sama dengan log BX, turunannya apa? Seper X, ln-nya di atas di bawah. Hah? Ln B gitu? Hah? Ya itu kira nggak yakin. Nah, kalau nggak yakin, saya turunkan dulu. Ya, saya turunkan dulu. Tidak yakin si Najwa ini. Ya. Itu kan Najwa kamu? Ya, betul. Meskipun nggak ada jaket apa hijaunya, udah apal saya. Apalnya suaranya. Nah, mau nurunin ini. Artinya apa ini? Susah dari log langsung. Ini berarti B pangkat Y sama dengan X gitu kan? Betul? Ada pangkat dalam fungsi dilonkan. Ln B pangkat Y sama dengan ln X. Betul? Betul. Y ln B sama dengan ln X. Betul kan? Turunkan. Aduh tulisan. Turunkan terhadap X. Ini goyang mejanya, Neng. Ln B konstanta, biarkan aja. Y diturunkan. Seper Y aksen kan? Ln B-nya ikutan aja konstanta. Seper X, betul? Hah? Apa? Oh iya, betul. Salah. Si Nong pintar juga ya. Y diturunkan ya jadi Y aksen aja. Kata saya juga Y aksen aja. Nah, Y aksen sama dengan 1/X. Ln-nya di bawah di atas?
turunan dari ini adalah ini. Kan kita mau pakai L'Hopital nih bentar lagi. Oke. Kita hitung mau lihat mana yang tumbuhnya lebih cepat. Limit X mendekati tak hingga yang hitungnya. Terserah mana yang di atas. Ini nggak apa-apa. Mau yang G di atas juga boleh. Log 100 X, 100 itu B-nya. Ini bentuk apa? Grafik log. Ini apa? Grafik log. Log kayak lon aja log tuh. Gitu. Ya. Nah. Jadi kalau X menuju tak hingga nilainya berapa? Tak hingga ini naik terus. Nah, jadi ini bentuk tak hingga per tak hingga ya. X pangkat 1/100. Tak hingga enggak? Hah? Jangan ikutin nada saya. Nada saya mana nada salah. Dulu juga dipecat dari PSM ITB. Nadanya salah terus. Tak hingga diakali jadi apa? Si rambut biru mana ya? Nggak ada ya? Jadi berapa? X pangkat 100 kan 100 akar dari X. X-nya menuju tak hingga. Nilainya berapa? Nah, tak hingga harus yakin. Tak hingga per tak hingga. Saya pakai L'Hopital. 1/100 X pangkat jadi berapa ya dikurangi 1? Min ya. Gitu betul? Log tadi turunannya apa? Ini. 1/X ln 100. Gitu ya. Betul? Benar ya? Ln-nya? Ln-nya betul ya di bawah ya? Betul itu. Takut saya salah ngitung di sini saya. Nah, saya juga lupa. Jadi tadi nurunin dulu. Ini sederhanakan dulu. Tapi saya bisa nurunin dengan cepat gitu. 1/X jadi ke atas ya. X ya. X pangkat min 99 jadi X pangkat 99/100. Betul? Ada ln 100 gitu kan? Ada 100 di bawahnya ya. Betul? Ini di bawah. Ini jadi di atas. Saya nggak mau pakai L'Hopital lagi. Ini mau saya sederhanakan dulu. Limit X menuju tak hingga dari ini jadi berapa? X pangkat 1/100 ya. Ini mah konstanta. Ln 100 dibagi 100 mah biarin dia konstanta. Berapa ini limitnya? Tak hingga. Ini mah konstanta. Ini tak hingga. Jadi mana yang lebih cepat? Nah, X pangkat sesuatu bilangan konstanta itu lebih cepat dari logaritma. Berapapun angkanya ini mau 1/1000 juga lebih cepat. Ya, meskipun kelihatannya akar gitu, akar pangkat 1000 lambat sekali, tapi logaritma lebih lambat lagi. Kalau pangkat itu paling cepat. Oke, begitulah ceritanya. Maria, paham nggak? Si coklat teh yang dari Waringin. Ebi. Paham nggak, Ebi? Nah. Paham nggak, Najwa? Biobina, paham nggak? Kamu hari ini bercahaya. Lihat birunya itu bajunya bercahaya. Oh. Oke, paham?
Lanjut lagi. Bapak boleh nanya, Mbak? Boleh, yang keras karena di sini suaranya pelan. Dengar, volumenya saya gedein dulu. Kalau yang Udah. Ya, kalau yang C silakan. tadi hasilnya kenapa bisa 0? Yang mana? Yang bagian C Yang itu ini? hasilnya kenapa bisa 0? Iya. Ini kan bilangan atasnya. Yang ini ya, betul? Yang ini yang ditanyakan. Nah, atasnya itu kan sebuah bilangan 100 faktorial kan? Ya. Dibagi bawah yang ada X-nya. X per 100 kali 1/100 pangkat 100. Kita lihat yang saya kotakin biru itu konstanta. Biru kok hijau. Yang saya kotakin biru itu konstanta. Kalau konstanta di limit biarin aja. Yang berpengaruh yang ada X-nya. Kalau X-nya menuju tak hingga, ini, ya E pangkat, ini, X per 100. Kalau X-nya menuju tak hingga, ini menuju tak hingga. E pangkat X per 100 menuju E pangkat tak hingga. Berapa E pangkat tak hingga? Lihat grafik E pangkat. E pangkat tuh grafiknya gini. Kalau menuju tak hingga tuh ke kanan terus. Kalau ke kanan terus, E pangkat itu menjadi, sorry ini salah, menuju tak hingga itu ya. Nah, penyebutnya menuju tak hingga. Pembilangnya bilangan konstanta. Kalau ada konstanta dibagi tak hingga, hasilnya 0. Tapi di ujian jangan nulis gini ya. Bilangannya dibagi tak hingga gitu, jangan. Sebagai limit nilainya 0. Paham tidak? Paham, Pak. Makasih. Halo, yang nanya? Hilang. Paham, Pak. Makasih. Pokoknya kalau ada konstanta dibagi tak hingga, ya 0. Konstanta dibagi min tak hingga, ya minus 0. Ya 0 juga ya, minus 0. Oke, lanjut lagi. Wow, lambat. 30 menit baru soal A juga belum habis. Nggak apa-apa. Pokoknya lambat asal selamat. Saya ambil lagi 3 ya. Ambil 3 lagi. Masukkan ke sini. Kalau nggak paham nanya ya. Udah dijelasin nggak paham nanya lagi. Udah dijelasin lagi nggak paham lagi nanya Pak Oki. Paling sama Pak Oki dimarahin. Hah? Galak Pak Oki tuh. Ya kan namanya juga Pak Oki mah galak. Hobinya marah. Nah. Jika X topi adalah titik equilibrium atau titik keseimbangan, ini soal Pak Oki pasti. Pak Oki itu istilahnya titik equilibrium. Kalau yang lain itu titik keseimbangan. Maka ini sama dengan 1. Coba kita lihat. Kalau saya punya rumus rekursi XK plus 1 sama dengan FXK, mencari titik keseimbangan tuh gimana caranya? Hah? Coba, kalau eksplisit. 2 kali XK. Mencari titik keseimbangan tuh gimana caranya? Ruben. Baru juga online hari Sabtu. Hari Jumat ya. Titik keseimbangan atau titik tetap. Tetap nilainya nih. Gantikan XK ataupun XK plus 1 dengan X topi. Gitu. Ya. Dicari X topinya berapa itu. Jadi kalau titik keseimbangan adalah titik-titik yang memenuhi ini. Nah, kalau demikian sekarang kita kembali ke soalnya. Diketahui X topi adalah titik keseimbangan, udah dihitung dari ini. Maka
ini bagi ini 1, betul nggak? Coba cari ini titik kesetimbangannya. Titik kesetimbangannya berarti X topi sama dengan 2X topi, gitu ya. Ini terlalu trivial. Saya ganti ini kuadrat ya. Kuadrat aja supaya nggak terlalu habis itu dicoret dulu. Ini apa? X topi min 2X topi kuadrat sama dengan 0. X topi kali X topi min 2 sama 0. Jadi X topinya ada 2. X topi yang kedua 2. Ini yang namanya Fx-nya ya. XK. Benar enggak? Ini berlaku sama dengan 1. Kenapa? Kalau X topinya 0, nggak bisa. Ini nggak bisa dihitung. Jadi ini salah. Kalau tidak berlaku bila X topinya sama 0. X topi kan bisa 0 nih. Saya hitung tuh 0. Gitu, titik kesetimbangan gampang. Tinggal semua ininya ganti dengan X topi, itu nongol lah dia. Kayak ongol-ongol. Hah? Bingung saya yang ini? Salah ini? Hah? Mana ini? Tuh, bener si itu mah. Alvina mah mantap. Salah ngitung. Tapi contohnya untung cocok nih. 1 dikurangi 2X topi ya. Jadi X topi 1 0, X topi 1 laginya 1/2. Nah, tapi ini menyangkal ini. Fx dibagi X enggak 1. Kalau X-nya 0, enggak boleh. Oke, lanjut. Yang F. Ya, kalau kancil kali kuda sama dengan 0. Artinya apa? Kancilnya 0 atau kudanya sama dengan 0. Hah? Ini? Ini diberikan. Persamaan bedanya ini. Dikasih duit. Kau tanya ini duit dari mana? Ini dikasih. Soalnya ini persamaan bedanya. Diberikan persamaan beda ini. Dikasih duit 1 miliar gitu. Sok ngasih duit 5 miliar, saya bocorin soal ujian. Iya, saya soalnya sampai pensiun nggak dapat 5 miliar. Jadi ya udahlah bocorin soal nanti kerekam. Gitu ya. Kalian sih. Ya paling dipecat udah gitu. Ya udah, apa-apa lah pecat, dapat pesangon 5M. Mahasiswanya gila lagi. Udah aja kita nyuri dulu. Oke, nomor F. Jika X topi adalah titik kesetimbangan yang stabil. Stabil nanti ya, di bawah ada soalnya. Tapi udah dibahas di teori. Maka terdapat interval buka sehingga jika X1 anggota AB, Xn plus 1-nya, limit Xn-nya akan menuju X topi.
Gimana sih? Nah, kita gambar ya. Gambar dulu. Untuk ngegambar hapus dulu. Pus. Nah, gitu. Kita jawab yang F. Coba. X. Nggak ada. X ini adalah titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan. X itu stabil. Kok jadi nulis stabila? Stabil. Artinya apa? Artinya kalau awalnya ada ini dulu ya. XK plus 1 sama dengan fungsi di sini pakainya N. XN plus 1 FXN. Katakan grafik FXN-nya kita nggak tahu, tapi katakanlah sembarang grafiknya gini. Nah, gitu misalkan. Ini. XN plus 1 sama dengan fungsi dari XN. Ininya XN, ininya XN plus 1. Jangan bingung, biasanya kan Y fungsi X. Nah, ini sumbunya ganti. Ini XN, ini XN plus 1. Jadi ini. Kemudian mendapatkan titik kesetimbangan itu tinggal dipotongkan dengan Y sama dengan X ya. Atau dihitung tadi pakai X topi tadi. Nah, ini titik kesetimbangannya. Ada 2. Titik kesetimbangan X1 disebut stabil bila apa? Bila kita mulai dengan sebuah titik. Ya. Sorry. Ini X topi yang ke-1, ini X topi yang kedua. Kan nilai keseimbangan tuh simbolnya X topi. Kalau kita mulai dengan X0, kemudian kita iterasikan. Dari sini hitung ke fungsi, tarik ke Y sama dengan X. Hitung ke fungsi, hitung ke Y sama. Ini konvergen kemana? Ke X2 ya. X2 topi. Gitu. Nah, yang kayak gini namanya X2 topi stabil. X1 dijauhi, nggak stabil. Nah, jadi sekarang kembali ke sini. Jika X adalah titik kesetimbangan stabil, ini diketahui X kesetimbangan stabil, maka terdapat interval buka AB, yang nggak tahu interval buka lah gitu, sehingga jika X1 anggota AB, kemudian XN plus 1-nya memenuhi persamaan beda, maka limitnya menuju ke sini. Kalau dia stabil, betul nggak? Hah? Betul, itu definisi kestabilan. Jadi kalau diiterasi, dihitung X0, X1, X2, X3, XN-nya menuju ke titik ke equilibrium tersebut. Iterasinya konvergen ke titik kesetimbangan. Berarti titik kesetimbangannya stabil. Ini adalah definisi kestabilan gitu ya. Bingung tah karena istilahnya baru. Makanya belajar. Yang G. Jadi ini betul ya. Jika X topi adalah titik kesetimbangan dan Fx sekung ke atas, maka X topi stabil. Betul enggak? Kalau yang pakai rumus stabil apa? X ini harus titik kesetimbangan dulu ya. Kesetimbangan. Kemudian ada fungsinya awalnya kan. XN plus 1 sama dengan Fxn. Kalau kita mau menguji ini stabil gimana? Selain pakai jaring laba-laba. Bukan. Apa? Dihitung apa? Pada lupa. Dihitung turunannya. Kemudian dihitung mutlak turunannya
di titik kesetimbangan. Nah, kalau kurang dari 1, stabil ya. Kalau besar 1, tidak stabil. Kumaha mau KBF nggak apa rumusnya aja. Jadi nggak ada hubungannya sama kecekungan. Kalau ininya kecil 1, bisa cekung atas, bisa cekung bawah. Besar 1 juga bisa cekung atas, bisa cekung bawah. Ya, jadi ini salah, nggak ada hubungannya dengan kecekungan. Tuh, nggak setuju si Ruben. Hah? Nggak ada hubungannya sama kecekungan. Hubungannya dengan turunan 1. Kalau turunan 1-nya di antara min 1, 1, stabil. Kalau mutlaknya besar 1, di luar 1 itu, atau lebih kecil dari min 1, itu nggak stabil. Begitu ya. Aduh, ini anak-anak pada nggak belajar nih. Aduh, pantas aja nilainya kayak kambing. G. Udah. Yang H. Ini juga nggak ada hubungannya. Yang harus dicari adalah mutlak turunannya ya. Jadi ini salah. Dah, cepat aja. Nomor 2 sekarang. Oh, mau ngapain? Sok, catat. Dari mulai mana? Pak, mau nanya. Kan, Tuh, lihat. Nanyaannya juga kayak dokter dia mah. kemarin dijelasin kalau titik yang ini stabil, yang ini stabil, ini nggak stabil. Itu alasannya apa, Pak? Dijalanin metode jaring laba-labanya. Oh, pakai Ambil 1 titik, terus hitung ke fungsi, hitung ke Y sama X, dan terusin. Kalau menuju sini, berarti ini akan stabil. Kalau menuju sini, stabil. Kalau menuju ini yang stabil. Oke. Ini, Makasih. limit XN-nya menuju ke titik keseimbangan yang mana itu. Makasih, Pak. Oke. Aduh, 46 menit. 1 soal. Berarti paling 3 soal ya kita bahas. Kenapa soal tutorial banyak-banyak atau si ibu teh? Ibu koordinator. Kita crop lagi soal nomor 2. Harus paham dulu teorinya, baru bisa yang bawah tuh. Kalau teorinya aja nggak paham, ya nggak bisa. Oke. Ya, harus belajar. Soalnya apa? Dosen-dosen matematik B itu udah dipilih dari dosen-dosen terbaik tingkat 1. Suruh ngajar yang B. Gitu. Nanti kalau ditukar dosen yang dari matematik A, kalian malah lebih nggak bisa gitu. Kedengeran aja sama dosen-dosen matematik A, cilaka. Oke, misalkan ini, diberikan fungsi ini dan barisan rekursinya ini fxt per 1, fxt mempunyai 3 titik ekuilibrium berbeda jika apa? Jadi persamaan bedanya apa? Persamaan bedanya xt tambah 1 sama dengan axt pangkat 3 ditambah ini ya. Kalau ini X, ini X. Kalau ini XT, ya semua ini ganti dengan XT. BXT kuadrat ditambah CXT. Gitu. Mempunyai 3 titik ekuilibrium berbeda jika apa? Nah, saya ubah sedikit. Kalau masih belum bisa, diguyur. Apa ini? A ya. Ditambah C, gitu betul? Titik ekuilibrium adalah cara nyarinya apa? Diganti ini jadi X topi, gitu ya. Kayak saya di video kan pakai topi. Gitu. X topi semua.
Udah nggak peduli indeksnya. Kuadrat. Nah, gitu. Kapan dia? Sorry. Jadi apa? X top. Saya satukan ruas. X topi kali apa ya? 1 dikurangi ya. BX topi kurang C. Betul? Ini dipindah ke kanan semua. Kemudian X topinya dikeluarkan. Betul? Saya juga suka salah ngitung. Tapi ada si Adelia. Nah, dia mah teliti. Ini minusnya saya keluarin aja. Ditambah C minus 1 gitu ya. Nah, kapan dia mempunyai 3 buah solusi yang berbeda? Ini kan 3 titik equilibrium. Berarti mempunyai solusi X topinya berapa itu? 3 buah berbeda. Yang pasti X topi yang ke-1 0, betul? 2 lagi supaya dapat 2 lagi yang berbeda gimana? Nah, ini persamaan kuadrat. Syaratnya mempunyai 2 akar berbeda apa? Hah? Ya, D-nya apa? Gitu. Syarat supaya X2 topi dan X3 topi yang diperoleh dari ini ya, sama dengan 0 gitu. Itu berbeda, maka D-nya sama dengan apa? B kuadrat minus 4AC. Hah? Ini PKS nih. Pak Kresna Syuhada PKS. Rada jahat. Dimatiin kan jahat. 4AC, C-nya tuh ini C-1 ya. Harus lebih besar dari 0. Kalau 0 kembar. Kalau kecil 0 nggak punya akar, nggak punya X topinya nanti. Jadi supaya dapat ini. Ini sama dengan 0 dapat 2 akar berbeda. Begitu. Paham? Ntar. Aduh, ini sedikit kebahas. Misalkan fx ini dan barisan rekursinya ini sama dengan fxt. Mempunyai titik equilibrium x0 dan x1 berapa? Ya kita harus hitung. Jadi persamaan bedanya apa? X. Aduh, merah terus ya. Masa datang bulan terus? X T plus 1 sama dengan fxt. Jadi fx ini x. Fxt, jadi ini ganti xt. Xt dibagi C ditambah xt gitu ya. Si Faiz belum gembira lagi mukanya. Yang gembira kan teh. Harus gembira muka tuh. Kalau nggak gembira nanti bisa cepat mati. Hari ini teman seangkatan saya mati lagi 1 orang. Gara-gara kurang gembira dia mukanya. Ya benar, kalau mau bukti ada di WA Group. Oke, gitu ya maksudnya. Nah, titik equilibriumnya kita hitung. Katanya 0 dan 1 lagi. Bener nggak? Mencari titik equilibrium, ganti ininya dengan X topi. Ya. X topi. 1 ditambah X topi. Begini gampangnya, aduh. Mahasiswa, gara-gara nggak belajar. Kalikan silang. X topi. 1 ditambah X topi, itu kan X topi. Jangan dicoret ya, karena bisa 0 X topinya. X topi plus X topi.
dikurangi X topi sama dengan X topinya keluarin. Jadi berapa? X topi. Oh, C-nya ada ya? C. 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 X topi kali apa? X topi min plus C min 1 sama dengan 0. Jadi X topinya berapa? X topi yang ke-1, 0. X topi yang kedua, 1 kurangi C ya. Supaya ini 0. Supaya ini 0, berarti dia harus ini 1 min C. Isi 1 min C. Itu. Ini 01 indeksnya. Saya pakai yang ke-0 dan yang ke-1 gitu ya. X topinya. Ya, indeks nggak apa-apa. Titik equilibrium X1 yang ini stabil jika, nah, apa syaratnya stabil? Turunannya mutlaknya kecil dari 1. Jadi kita hitung turunannya dari fungsinya ini. F XT ini ya. Kita turunin terhadap XT. Ini sebut aja bintang gitu ya. Dari bintang, aduh jauh bener dari bintang. F aksen XT berapa? Waduh, pembagian. 1 kali C ditambah XT dikurangi ini tetap. Turunin terhadap XT berapa tuh? 0 ditambah 1 ya. Dibagi C ditambah XT pangkat 2. Sama dengan berapa tuh? C per XT kuadrat. Nah, kalau mau menguji, ini stabil enggak? Gitu yang ditanya hanya yang ini. Yang X1 aja. Yang X0 enggak ditanya, jadi kita uji yang ini. Kita hitung sekarang F aksen di titik equilibrium yang mau diuji. Sama dengan C per C ditambah ininya diganti X. Ini F aksen XT, ini. F aksen X topi 1, ya diganti dengan X topi 1. Berapa? 1 min C kan? Ya. Sama dengan C per 1. Nah, saya hitung mutlaknya ya. Kan menghitung kestabilan. Nah, stabil bila mutlak C-nya kecil 1 ya. Ini kecil 1 nih. Dan tidak stabil bila mutlak C-nya besar 1. Gitu. Paham nggak stabil? Udah dari tadi nih, stabil gitu. Kelebihan T aja. Stabil. Nggak sabar nih nungguin si Najwa. Nomor 3. Oh. Nggak mau hitung sendiri. Sama aja. Cuma ngitung kayak tadi persis yang nomor ini. Dihitung aja dapat nanti. Nah gitu ya. Nggak mau nggak bisa. Ini aja ringan. Ini ringan. Nggak usah, saya nggak usah pakai mikir nih mah. Pakai dengkul aja ini mah. Ini menghitung limit. Kalau menghitung limit di bab ini di KBF kemungkinan besar pakai apa? L'Hopital ya, karena bahasanya lagi L'Hopital. Coba kita lihat. Ini bentuknya.
Ini menuju berapa ini? Ini? Enggak, pangkat min tak hingga. Pangkat min tak hingga. Jadi ini bentuk tak hingga kali 0. Nah, si PKS lagi. Ahli aktuaria dan statistik katanya. Ya. Iya. Hah? Tak hingga kali 0. Jadi diapakan? Hah? Enggak boleh. L'Hopital mah hanya boleh 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Hah? Dirubahnya gimana? Hah? Supaya jadi tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Hah? Ah, mantap si Ruben nih ya. Kita ubah menjadi salah satu dikebawahkan. Saya yang kebawahkan ini aja yang minus ya. Jadi kan positif gitu. Boleh juga. Boleh juga ya yang satunya lagi. Ini bentuk apa? Tak hingga per tak hingga sekarang. Karena pangkat X kuadrat. Pakailah L'Hopital. 3X kuadrat. Ini apa? Pangkat X kuadrat turunannya? 2X. Kuadrat apa? Sederhanakan dulu. 3X. Pangkat X kuadrat ya. Bentuk apa? Hah? Bentuk tak hingga per tak hingga lagi, betul? Sama dengan, pakai L'Hopital lagi. 3 per 2-nya biarin aja. 1 per kali berapa? 2X. Bentuk apa? Bilangan per tak hingga, betul? Atasnya 3, bawahnya ini menuju tak hingga karena ini. Ini tak hingga, ini tak hingga. Jadi tak hingga pangkat 2. Sama dengan 0. Gitu ya. Direkam nggak ini tadi? Direkam. Fiona, paham tidak? Nggak tahu manusianya juga gimana. Nggak pernah lari di Saraga dia. Nanti bawa di Saraga ya. Oke, yang kanan. Bentuk apa tuh? 1 ditambah 2 kali 0. Jadi akar berapa? Akar 1 ya. Ini akar 1 min 4 kali 0. Akar 1 kurangi akar 1. 0 per 0. Bentuk. Gitu. Nah, kalau kalian L'Hopitalin, ya udah L'Hopitalin aja. Meskipun nanti gagal. Nggak tahu gagal atau enggak ya. Jangan pakai rumus pembagian ya. Ini diturunin sendiri, ini turunin sendiri. 1 akar 1 per 2X apa? Turunannya. Setengah dulu. Fungsi paling luarnya kan setengah. Kan 1 ditambah 2X pangkat setengah. Jadi setengah dulu. 1 ditambah 2X-nya jadi pangkat min setengah ya. Dikali 2. Yang sebelahnya lagi setengah juga. Ini saya hapus dulu. Apa? Nggak keluar tintanya. 1 min 4X pangkat min setengah. Turun 1 kan pangkatnya. Kali
seluruhnya dibagi turunan ini berapa? 1. Sederhanakan dulu. Aduh. 1 ini jadi 1/2. 1/2-nya hilang ya. 1/akar 1 ditambah 2x gitu. Ditambah 1 per berapa itu? 2 ya. 2-nya di atas ya. 2 akar 1 min 4x gitu. Coba masukkan lagi. 1 per ini berapa? 1/1. Tak tinggal di mana? 1 ditambah 2 kali 0. 1 tambah 2 kali 0 jadi 1 ya. Akar 1. Ini juga akar 1. Nggak ada masalah. 1 per akar 1. Ditambah 2 per akar 1. Sama dengan 3. Sesuai dengan unjang-unjang saya. Oke, berikutnya kita dari sekian banyak yang D aja yang susah. Yang lain mah kayak tadi aja. Dibentuk menjadi tak hingga atau 0/0. Kayak yang H ini satukan penyebutnya nanti jadi bentuk yang bisa L'Hopital ya. Yang D rada susah ini. Kemarin waktu nyiapin saya baca gitu. Kaget ini gimana ya? Ini bentuk tak hingga kurang tak hingga, betul? Bentuk tak hingga kurang tak hingga. Ini tak hingga, lon tak hingga ya tak hingga ya. Nah, biasanya kalau tak hingga kurang tak hingga, banyaknya soalnya seperti ini. Nanti disatukan penyebutnya. Tapi ini nggak ada penyebutnya, baru-baru menyebut gitu ya. Gimana? Lupa lagi saya tadi malam teh asal ada ide lagi mimpi teh. Oke. Nah, saya gini kan, ini mah nggak tahu turun dari mana wahyunya ya. Pokoknya saya idenya diginikan ketemu. Kalau soal tuh kadang-kadang susah idenya mau dijelaskan. Saya bikin ln pangkat x min ln x. Betul nggak? Udah. Itu sama dengan ln dari pangkat kuda kan? Karena ln dan pangkat saling invers. Betul? Jadi ini kuda seluruhnya ln pangkat kuda. Kenapa digitukan? Sebentar. Oh, sebentar. Bisa gagal ya? Bisa gagal. Ini yang ini susah. Idenya. Kalau pangkat itu berarti pangkat X dibagi. Salah dibagi lagi. Dikali pangkat min ln X. Betul? Pakai rumus pangkat A kali pangkat B kan sama dengan pangkat apa? A tambah B gitu ya. Betul? Nah, buat apa? Kita lihat. Kalau saya punya fungsi yang kontinu, ln itu kontinu ya. Grafiknya nyambung. Maka limitnya bisa masuk. Ln dari limit gitu. Yang ini pangkat X-nya, yang ini saya kebawahkan. Pangkat apa? Ln X. Gitu kan? Betul? Karena fungsi ininya kontinu. Kalau ada fungsi kontinu, limitnya bisa masuk. Ya, percaya aja udah itu teoritis di bab 1 lah. Waktu itu saya juga skip aja cepet. Kalau ada fungsi kontinu, limit bisa masuk. Ln itu fungsi kontinu, jadi dia bisa masuk.
Lon, susah ya ini idenya. Pak Oki ini pasti soalnya. Ya, udah. Oh iya. Kenapa nggak mau ngecas ya? Padahal udah nih. Wow, kalau dicabut ini listriknya mati semua nih. Kenapa nggak ngecas ya? Kenapa enggak? Ini kurang. Udah. Konektornya yang jelek. Tadi kok besar. Kalau begitu, terpaksa dicabut dulu. Nantilah satu soal ini selesaikan dulu. Menjadi E pangkat X dibagi E ln X berapa? Sini 2 mantap. Sama ln tuh fungsi inverse. Kalau digandeng, gitu ya. Jadi, ini, ln E pangkat kuda, ya kuda. Sebaliknya, E pangkat ln kambing, sama kambing ya. Balik E dan ln itu saling inverse, jadi ininya balik ke semula. Nah, limitnya ini bentuk apa? Takhingga per takhingga, betul? Pakai L'Hopital. Pakai L'Hopital jadi apa ini? Pangkat X turunannya tetap. X turunannya 1. Ini bentuk apa? Takhingga per 1. Hasilnya berapa? Ln takhingga berapa? Kita pindah ya. Mau disalin dulu. Saya mau pindah ini, mati dulu nih layarnya. Nanti, bentar nanya. Chargernya mau dipindah dulu. Sudah? Saya pindah dulu ya. Mati dulu nih. Moga-moga ujungnya nggak mati. Hah? Tuh, muncul lagi lah. Ngerekam nggak ini? Oh, udah. Internetnya mati ya? Iya. Hah? Halo, yang di rumah masih nyambung nggak? Nyambung kok Pak, aman. Oh, aman. Oke. Ini kenapa? Ngecas tapi nggak naik-naik. Slow charger. Oh ya, slow aja. Udah aki-aki. Bener. Nanti kamu juga nini-nini loh. 40 tahun lagi. Baru kamu nanti sadar bahwa, oh iya, aduh, harusnya dulu bikin obat balik muda. Dari sekarang cari obat balik muda. Lanjut lagi. Aduh, kok saya ke bagian yang susah. Tukar ya. Kalian yang B, saya yang A. Oke. Udah jam berapa? Aduh, udah jam segini. Masih sangat banyak. Urutkan. Harusnya urutkan, cari tukang urut aja ya. Fungsi-fungsi berikut menurut laju pertumbuhannya jika X menuju takhingga. Dari yang paling cepat ke paling lambat. Coba kita lihat. Bandingkan dua dulu. Harusnya dihitung pakai limit tadi ya. Limit X mendekati takhingga, fungsi 1 dibagi fungsi lain. Hasilnya kalau 0 atau hasilnya kalau takhingga kita bisa nyimpulkan. Tapi ini saya akan lihat aja. Ini dengan ini. Mana yang lebih cepat? Hah? Ini, lihat.
Ini yang mendominasi yang mana? Hah? X atau E min X yang lebih mendominasi? X ya. E min X mah kalau membesar, dia jadi kecil kan ini? Benar nggak? Ini mau lihatnya X menuju tak hingga. X menuju tak hingga, ini menuju 0. Nggak ada artinya dia. Yang X-nya menuju tak hingga, betul? Jadi X. Jadi yang mendominasi di sini polinom yang ini. X pangkat 1. Yang ini logaritma. Tadi udah dihitung logaritma itu lambat banget. Jadi kalau ini saya namakan fungsi 1, 2, 3, 4. Saya dapat dulu yang mana? 1 lebih cepat dari 2 ya. Kalau mau persis, kita harus hitung ini. Fungsi 1 dibandingin fungsi 2. 10 ln X, ini bentuk tak hingga per tak hingga, pakai L'Hopital lagi, nanti hasilnya tak hingga ini. Ya. Kalau dihitung, percaya aja, ini tak hingga. Jadi, yang atas lebih cepat dari yang bawah. Nah, sekarang saya mau bandingkan yang ini dulu. Ln sama akar, cepat mana? Cepatan akar. Jadi saya punya 3 lebih besar dari 2 ya. Kenapa akar lebih cepat? Tadi udah ada soalnya kalau nggak salah di atas. Di soal ke-1. Ada satunya akar, satunya apa gitu ya. Di mana itu? Nah ini akar kan? Ini logaritma. Yang akar lebih cepat tadi hasilnya. Oke. Sekarang 1 sama 3. 1 sama 3 lebih cepat tumbuh mana? 1 ya, ini X pangkat 1, ini X pangkat setengah. Ketinggalan atau X pangkat setengah mah ya. Sama X pangkat 1. Jadi 1 paling gede. Kemudian 3, kemudian 2 ya. Ngikuti nggak? 1 dengan 3 lebih cepat tumbuhnya yang 1. Karena X pangkat 1 ini akar X. X akar X sama X cepat mana? X akar X. Jadi paling cepat yang 4. Gitu. Tercepat sampai yang terlambat. Kalau mau persis harus dihitung, dibandingkan limitnya. Oh ini, kalau ini saya bandingkan pangkatnya. X pangkat 1,5 sama X pangkat 1. Menuju tak hingga yang 1,5 lebih cepat kan, lebih gede. Gitu. Bilbina bingung sampai merengut dia. Kok bisa? Yang nggak paham nanya si Ebi. Dia paham. Oke. Berikutnya nomor 6, ini biru. Saya udah ada contoh di diktat waktu kuliah. Rekamannya juga udah ada. Persis ini, hanya waktu itu jumlahnya 10 di kuliah. Nih. Sekarang hasil kalinya yang 100. Oke ya, kita lihat. Yang ini. Tentukan 2 buah bilangan positif yang hasil kalinya 100. Dan jumlahnya harus minimum. Ya misalkan aja. Misal bilangan tersebut mau apa? X dan Y itu boleh aja. Ya. Atau ya udah X dan Y lah gitu ya.
Nah, saya punya hubungan X kali Y harus 100. Betul? X-nya harus besar 0. Y-nya juga harus besar 0. Kan positif. Kalau di Jawa Barat positif. Negatif gitu, pakai P. Nah, kalau ada soal gini, lihat pertanyaannya. Jumlahnya minimum. Mencari titik minimum. Kalau mencari titik minimum, harus bikin fungsi. Fungsinya apa? Bentuk HX apa? H aja, jangan HX. Nah, belum tahu variabelnya. Apa? Jumlahnya minimum. Ya bikin fungsi jumlah. X tambah Y. Pengen minimum. Berapa X dan Y-nya? Nah, kita lihat X variabel. Kalau X berubah, Y juga berubah. Betul? Jadi ini variabelnya ada 2. Nggak bisa. Kita mencari titik minimum atau maksimum hanya bisa kalau fungsi satu berubah. Jadi salah satu harus dieliminasi dari hubungan ini. Y sama dengan 100 per X, betul? Jadi H sama dengan X ditambah 100 per X, betul? X-nya besar 0. Nggak boleh 0 ya, besar 0. Terus langkah selanjutnya apa? Cari titik ujung. Titik ujungnya mana? Nggak ada. Titik stasioner. Dan, atau ini saya kerjain lah satu. Titik stasioner. Berarti cari turunannya. Ini turunannya menjadi min-nya. Gitu. Sama dengan apa? X kuadrat min 100 per X kuadrat. Gitu kan? Titik stasioner. Artinya apa? Turunannya 0. Dipenuhi bila X kuadrat min 100 sama 0 kan? Ini kancil dibagi kambi sama 0. Kancilnya harus 0 ya. Betul? Jadi X-nya berapa? Akarkan, jangan lupa plus min. Jadi X-nya 10. X2 min 10 tidak dipakai ya. Tidak berlaku. Oke. Kemudian titik singular. Titik singular. Yaitu apa? H aksen X-nya tidak ada. Kapan dia nggak ada? Ini. Hah? Maka X-nya tidak dipakai. Kan tadi X harus besar 0. Tidak dipakai. Gitu? Nah, cuma dapat satu ini. Titik stasioner aja. Periksa tandanya. Apakah masih waras atau enggak? Tanda dari apa? Tanda dari turunan. Tempelkan dulu titik-titik kritisnya. Ini 3 ini titik kritis namanya ya. Titik kritisnya cuma ada titik stasioner dengan angka 10. Periksa di kirinya. Di kirinya berapa? Hah? 1 aja, masukin 1. Nah, min ya. Mulai dari 0 ya. 0 ke kiri 0 nggak usah diperiksa. Kanan 10 positif. Berarti apa? 10 titik apa? Minimum lokal atau relatif. Kenapa minimum lokal? Ini kalau min berarti H-nya monoton turun, kemudian naik.
turun, naik. Berarti masuk jurang dulu minimum. Nah, kalau cuma satu-satunya, maka dia minimum global. 10 juga X ya. X sama dengan 10. Juga titik minimum global. Jadi, X-nya sama dengan 10, Y-nya berapa? 10 juga, karena perkaliannya harus 100. Nah, langkahnya seperti itu. Di soal cerita gini, yang susah membentuk fungsinya. Bawahnya selalu standar. Cari titik ujung, titik stasioner, titik singular, periksa tanda turunan, ketemulah yang ditanya. Nah, lanjut lagi. Nomor berapa? Yang 7A ya. 7A. 7A. Kita crop dulu. Sama aja prosesnya. Hanya membentuk fungsinya aja. Soal-soal cerita gini tuh. Tentukan titik pada garis ini yang terdekat ke titik 00. Biru harusnya nggak dijawab ya. Udahlah. Oke. Saya gambar sketch aja garisnya. Gini caranya. Atau mau persis gampang. Karena ini mah X-nya 0, Y-nya 3 itu ya. X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 1, Y-nya 7. Aduh. Ya, garisnya ini. Hah? X-nya 1 kan, Pak? Ya, pokoknya mah garis lurus lah. Nggak tahu gimana. Ya. Y sama dengan 2X tambah 3. Tentukan titik pada garis ini yang paling dekat ke titik 00. Paling dekat ke sini. Titiknya mana? Nah, kita nggak tahu kan? Titiknya anggap aja ini titiknya. Titik P dengan koordinat X, Y atau A, B juga boleh. Ini kita ambil, jadi prinsipnya ambil sebuah titik pada garis. Misal titik, kenapa tipis ya? Titik P. Ada koordinatnya kan? X, Y. Nah, kita hitung jaraknya ke 00. Jaraknya ke titik 0,0 apa? Jaraknya. Sebut D. Hah? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Gitu? Betul? Nah, berapa X dan Y-nya supaya jaraknya paling kecil, betul? Kan terdekat. Pertanyaannya, berapa X dan Y-nya tadi, atau titik P-nya itu berapa, supaya D minimum. Oh, ini harus saya jelaskan. Ada yang harus saya sampaikan nanti. Nah, kita lihat. Ini kembali mau meminimumkan D. Ya. Mau meminimumkan D. Supaya dia. Kalau X-nya berubah, Y-nya berubah. Karena harus di garis ini, betul? Jadi ini dua-duanya variabel, kan? Nggak bisa, harus salah satu dieliminasi. Cari hubungan X dan Y. P dengan koordinat pada garis. Sehingga apa? Y-nya sama dengan samaan garis tadi 2X tambah 3, betul? Si Y-nya tuh memenuhi ini, betul? Pada garis. Jadi D sama dengan akar dari Y-nya gaya ganti. 2X tambah 3. Paham nggak, Fiona? Paham, Pak. Ya, nanti jawab ya. Hah?
Halo, paham nggak Fiona? Paham, Pak. Nah, paham. Nanti kamu Kamis lari ya di Saraga. Nanti tak bilangin Bu Hani, tambah bonus. Nah, oke. Jadi gimana selanjutnya? Oh, ya X-nya bilangan real, kita nggak tahu kan? Boleh berapa aja X-nya, nggak ada batasan. Nah, kembali kayak tadi, udah ada fungsi mau mencari titik minimum. Jadi cari apa? Titik ujung. Ini titik ujungnya nggak ada ya. Titik stasioner yang turunannya 0 dan titik singular yang turunannya nggak ada. Gambar garis bilangan, periksa D aksen, betul? Tapi kalau pakai akar ini susah. Bayangin tuh lihat pohon di luar, akarnya nggak kelihatan kan? Susah akar. Nah, untuk mencari titik maksimum atau minimum dari bentuk akar, kita bentuk kuadratnya. Bentuk fx sama dengan tanpa akarnya. Ini kalau bentuk akar ini titik minimumnya di titik A itu, maka yang tanpa akar juga titik minimumnya di titik A. Jadi bentuk akar dengan bentuk tanpa akar, titik minimumnya akan sama aja. Jadi ya, kalau ada bentuk akar, cari aja minimumnya dari yang tanpa akar. Nilai minimumnya beda ya. Titiknya sama, X-nya sama nanti, tapi Y-nya beda. Y-nya kalau ini kan pakai akar, yang ini tanpa akar gitu. Jadi nilai minimumnya beda. Titik minimumnya sama. Nah, sisanya sendiri. Cari titik stasioner, cari titik singular, dan lain-lain. Ya, ini polinom hanya ada titik stasioner aja. Periksa tanda F aksen, ketemulah titik minimumnya atau maksimumnya. Yang lokal. Kalau cuma satu, jadi global dia. Udah, sampai situ. Udah 45. Hah? Gimana katanya habis dari sini? Pertanyaannya kan mau mencari supaya D-nya minimum atau F-nya minimum. Mencari titik minimum gimana? Apa kita mengumpulkan apa dulu untuk mencari minimum? Titik stasioner, terus apa lagi? Batas nggak ada. Nanti singular juga nggak ada karena ini turunannya selalu ada. Dapat titik stasioner, gambar periksa tanda F aksen, simpulkan mana titik minimum lokalnya. Nanti akan ketemu cuma satu, jadi minimum global. Oke, sampai situ dulu.